Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas B Teknik Lingkungan Unsika akan melakukan wawancara bersama Ibu Sari Asrul dari bidang Tata Lingkungan. DLHK sendiri berlokasi di Jalan Bypass Tanjung Pura nomor 1, Tanjung Mekar, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Nah, bidang yang ada di DLHK merupakan bidang pengendalian pencemaran dan keanekaragaman hayati, bidang kebersihan pengelolaan sampah dan B3, bidang penataan lingkungan hidup, dan khususnya yang akan kami wawancarai yaitu bidang tata lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Sari. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Ibu yang sudah menyempatkan waktunya kepada kami untuk membantu kami dalam menyelesaikan tugas kami dari mata kuliah 3 profesi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri nama saya Emma Rifki dari mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Indonesia Karawang dan juga dari rekan saya. Nama saya Dewi Septriani. Mungkin demi membersihkan waktu juga mungkin saya akan mulai beberapa wawancara dengan beberapa pertanyaan. Ibu saya ini kan merupakan pekerja di Dinas Lingkungan Hidup di bidang tata lingkungan. Mungkin Ibu bisa menjelaskan secara singkat mengenai latar pendidikan Ibu seperti apa sebelum Ibu bekerja di bidang tata lingkungan ini. Saya lulusan S1 Teknik Lingkungan dari Universitas Andalas Padang. Mulai masuk di LH tahun 2015. Awalnya saya di bidang pelaporan, saya lupa namanya apa. Di itu ada terjadi perubahan SOTK dan akhirnya dipindah ke bidang tata lingkungan. Melihat dari jawaban tadi, apa alasan Ibu untuk bisa bekerja di sini dan melihat dari latar belakang pendidikan Ibu? Alasan bekerja di sini karena sesuai dengan background pendidikan ya. Ini waktu saya lulus saya mendaftar CPNS itu formasinya memang langsung di sini karena mulai tahun 2015 itu pendaftaran CPNS itu langsung ditentukan formasinya. Jadi ketahuan kantornya di mana. Mungkin kalau tahun-tahun sebelumnya saya juga nggak tahu ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin kita bisa lulus PNS tapi nanti penempatan di mana itu nanti terserah dari kantor pusatnya. Kalau untuk saya waktu itu memang sudah saya lamar itu memang sudah di LH sesuai dengan background pendidikan. Gitu. Lalu kalau di bidang tata lingkungan itu kira-kira hal apa aja yang dilakukan di bidang tata lingkungan ini dan juga dari apa yang bisa membantu dalam bidang tata lingkungan ini? Kalau untuk bidang tata lingkungan sendiri sama PL itu sangat berhubungan ya. Di sini kita harus lebih banyaknya ke AMDAL. Cuma nanti di AMDAL sendiri kan nanti itu kita mengulas semua. Ada pencemaran udara, ada pengelolaan air limbah, pengelolaan air sampah, ada apa lagi penyediaan air bersih juga ya, penyediaan air minum juga kita bahas di AMDAL sendiri. Selain di tata lingkungan sendiri, selain untuk kita ngurusin AMDAL, kita juga ada seksi kalau dulu ya, kalau sekarang namanya Sukor, itu ada seksi kemitraan, itu berhubungan dengan pihak lain, misalnya kayak pemberian penghargaan ke pihak lain seperti pihak sekolah sama pihak perusahaan. Itu ada di sini, ada Adiwiyata sama Properda juga adanya di bidang tata lingkungan untuk 2 tahun belakangan. Lalu selain itu juga bidang tata lingkungan ini juga mengurusi masalah RPPLH, KLHS dan sejenisnya. Kajian-kajian adanya di bidang tata lingkungan di salah satu subkornya pengkajian pengkajian kebijakan lingkungan. Untuk kita ada 3 subkor kemitraan itu tadi masalah Adiwiyata Properda. Untuk subkor satunya lagi pengkajian kebijakan lingkungan itu yang RPPLH, semua kajian ada di sana, pengkajian kebijakan lingkungan. Lalu yang satunya lagi ada pengkajian dampak lingkungan, itu yang membawa di AMDAL. Segala bentuk sidang, entah itu RPL rinci ya, sekarang kan baru ya, entah itu sidang AMDAL, KLUPL atau sejenisnya yang berhubungan dengan lingkungan. Gitu. Berbicara mengenai
mengenai profesi Ibu sekarang sebagai seorang di bidang tata lingkungan, sebenarnya ada nggak sih Bu kode etik tersendiri di bidang tata lingkungan ini? Kalau kode etik kita mengacu pada PNS ya, karena kita kan menghidup ke PNS, jadi kalau kode etik kita memegang PNS. Nah kalau untuk waktu itu ya, kalau untuk peraturan yang dipakai, kalau untuk aturan-aturan yang dipakai itu kita memakai permen, banyaknya permen LH, ada beberapa yang permen naker, ada peraturan pemerintah juga yang berhubungan, yang pastinya berhubungan sama lingkungan hidup, seperti PP nomor berapa itu yang UUCK itu juga kita pakai, karena itu kan nanti berhubungan sama AMDAL dan segala macam. Jadi dominan kita menggunakan permen LH. Selain ada Perda, tapi Perda kita yang terbaru belum kita juga optimiskan jadi Perda, jadi masih pakai permen yang 2021 itu belum ada Perdanya. Berarti Bu, untuk bidang tata lingkungan sendiri tidak ada kode etik tersendiri ya, tetapi tetap menggunakan kode etik seorang PNS ya Bu? Kalau kode etik kita tetap menggunakan ke PNS, soalnya kita menyebutnya ke PNS. Di semua bidang apapun itu tetap pakai kode etik. Ya kalau kode etik untuk di dinas, saya rasa semua kode etik dinas, soalnya kita rujukannya ke PNS ya, jadi tetap mengambil dari kode etik PNS. Untuk sekarang, Ibu pernah nggak melihat adanya pelanggaran sebagai seorang yang termasuk PNS gitu di bidang apapun itu, ada pelanggaran dan apa hukuman untuk pelanggaran yang sudah dilakukan itu? Untuk LH sepertinya belum ya. Setahu saya kalau memang ada ya, saya rasa belum pernah ada kejadian ya, alhamdulillah di sini. Waktu dulu saya pernah masuk ke baru CPNS itu kan ada kita dijelasin semua. Itu untuk tahapan-tahapannya juga, kalau ada pelanggaran kode etik yang dilihat itu nanti akan ditegur diurus dulu oleh kepala bidangnya. Jadi kepala bidang tidak mempan masuk ke sekretaris nggak mempan nanti masuk ke kepala dinas. Kalau dari dinas sendiri, internal dinas nggak bisa ngurusin, nanti dimasukkan ke inspektorat sebagai BKD, BKP SDM ya sekarang namanya. Nanti kalau misalnya dari BKP SDM pun tidak bisa, nanti masuk ke inspektorat. Jadi ujung-ujungnya juga inspektorat. Untuk masalah perceraian juga kita PNS semua harus pakai izin atasan sampai ke sana. Berarti untuk sama ini masih belum ada untuk pelanggaran profesi belum ada, tidak ada pelanggaran. Sepertinya segitu aja Bu pertanyaan kita terkait kode etik, karena kan tidak ada kode etik yang khusus ya Bu, hanya ada kode etik PNS. Dan pertanyaan saya Bu, kita sebagai seorang mahasiswa teknik lingkungan, apa aja nih Bu yang benar-benar harus kita pelajari untuk bisa masuk di bidang tata lingkungan ini, yang harus kita dalami dari sekarang kita sebagai mahasiswa atau kuliah? Iya. Jadi saya pikir semua mata kuliah kita, soalnya kalau untuk kuliah kita sudah penjurusan ya, maksudnya sudah spesifikasi. Menurut saya semua ya. Soalnya kalau memang kita tidak memegang, sekarang itu ada RPPLH nggak sih, belajar RPPLH ada katanya ya? RPPLH ada kan, PNHS juga ada ya? Nah itu semua ada. Jadi kalau untuk bidang tata lingkungan sendiri itu kita pelajari AMDAL, pencemaran udara, pencemaran air, walaupun kita punya pengendali air, pengendali tanah, cuma sekurang-kurangnya kita sebagai nanti akan menjadi tim AMDAL kan ya, tim penilai AMDAL, sekarang namanya tim uji kelayakan. Itu juga nanti nggak mungkin kalau kita tidak menguasai, kita nggak mungkin bisa ini orang kan, menilai perusahaan gitu loh. Jadi ya pelaku usaha kegiatan kan sebelum mereka melakukan usaha dan kegiatannya harus ada izin lingkungan berbentuk apapun itu, kalau yang sesuai dengan aturan ya, di atas 5.000 AMDAL. Kalau sananya kalau ya nanti meningkat ke bawahnya itu, kalau memang kita tidak punya kayak AKL sendiri, AKR RPIC sendiri, itu nanti memang nanti akan dilakukan di kawasan industri masing-masing. Cuma nanti kawasan industri tetap minta kita untuk sebagai penilainya juga. Jadi kalau memang kita nggak punya pengetahuan di bidang pencemaran udara, penyediaan air minum, penyediaan air bersih ya, bukan air minum sebenarnya, penyediaan air bersih, terus air limbah, entah itu limbah B3, entah itu air limbah domestik atau industri, ya susah kita untuk bergeraknya. Berarti hampir semuanya ya Bu? Iya,
Ya, sebenarnya kalau untuk kuliah itu sudah spesialis ya. Iya. Udah menjurus ke masing-masing jurusan kan, makanya ini udah. Ya, Ibu sebutkan tadi hampir semua, bahkan Mata tidak kuliah. semua kita pelajari ya Bu, Hmm. maksudnya sekarang kita pelajari. Berarti memang untuk kita ini mahasiswa teknik lingkungan emang sangat cocok berarti ya Bu di bidang tata lingkungan ini. Cocok. Untuk di LH sendiri cocok. Ada beberapa tempat selain LH di Bapeda bisa. Itu ada di Bapeda, soalnya juga nanti kan ada tata ruang ya. Tata ruang kan juga nanti masuk ke lingkungan juga. Ada dari teknik lingkungan di Bapeda juga. Ada. Mungkin cukup sekian Ibu wawancara yang bisa kami lakukan. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Ibu yang sudah memberikan waktunya dan juga memberikan jawaban-jawabannya untuk wawancara kami. Semoga jawaban-jawaban Ibu bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Mungkin cukup sekian Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf juga kalau misalkan ada salah kata dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.